Renungan Selasa 22 Juli 2025, Pesta Santa Maria Magdalena. Maria, Rabuni, janganlah memegang aku. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kidung Agung bab 3 ayat 1-4a atau surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 14-17. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 ayat 11-18. Saudara-saudariku terkasih, jatuh cintanya Maria Magdalena kepada Yesus karena Yesus menyelamatkannya dari ancaman hukuman mati. Maria Magdalena meninggalkan segala sifat buruknya dan menjadi pengikut Yesus, menjadi pelayan Yesus. Dalam beberapa kisah Injil disebutkan Maria sangat aktif dalam perjalanan dan karya misi Yesus, termasuk juga dalam kisah penderitaan dan wafat Yesus. Maria hadir menjadi saksinya. Kisah Injil hari ini Santo Yohanes menampilkan Maria yang pergi seorang diri mengunjungi makam Yesus dan menemukan sesuatu yang sungguh menakjubkan, sungguh aneh baginya. Ia melihat dua orang malaikat yang berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di sebelah kaki tempat Yesus dibaringkan. Malaikat itu membuka dialog dengan Maria. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada malaikat itu, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria sungguh merasa heran karena ia tidak menemukan Yesus di dalam makam. Yang ditemukan hanyalah dua malaikat itu. Yesus berdiri di situ tetapi Maria tidak mengenalnya. Mata Maria masih ditutupi oleh ketakutan dan kecemasan. Ia tidak melihat jelas siapakah Yesus. Maka ketika Yesus mencoba membuka dialog dengan Maria dengan sapaan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka Yesus adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Maria belum melihat dan mengenali Yesus. Fokus perhatian Maria adalah pada siapa yang mengambil Yesus dan di mana Yesus diletakkan. Maria belum mengerti tentang kebangkitan. Maka Yesus mengajak Maria untuk mengenal dia secara jelas. Ia menyapa Maria dengan sapaan keakrabannya, bukan lagi dengan nama ibu, tetapi dengan nama Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Sapaan ini membangkitkan harapan baru dan suasana hati penuh gembira sukacita. Orang yang dicarinya telah hadir dan menyapanya. Dengan sapaan ini Maria menerima tugas baru dari Yesus untuk menjadi saksi kebangkitannya bagi murid-muridnya. "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudariku terkasih, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga dia mengatakan segala sesuatu yang dikatakan Yesus kepadanya. Maria sebagai orang yang paling hina mendapat tempat pertama dan utama dalam sejarah kebangkitan Yesus. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Ia mau membalas orang yang mengasihinya, orang yang rindu mencarinya. Orang yang datang kepadanya tidak akan dikecewakan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena ditampilkan sebagai seorang pendosa yang bertobat. Setelah pertobatannya, ia sungguh menjadi pelayan Tuhan. Ia bukan hanya menjadi pelayan Tuhan, tetapi lebih dari itu adalah pewarta pertama kebangkitan Yesus kepada para muridnya. Maria mengajak kita agar selalu berusaha untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus, rindu untuk berkomunikasi dengan Yesus. Melalui pengalaman hidupnya, ia juga mengajak kita untuk selalu ada berjalan bersama Yesus.
menjadi pelayan dan saksi Yesus di dunia ini. Mari kita tak henti-hentinya berusaha mencari Yesus, rindu berjumpa dan berkomunikasi dengan Dia dalam doa pribadi, doa bersama dalam mendengarkan sabdanya, bersedia menjadi pelayan dan saksinya. Seperti Maria Magdalena, kita akan disapanya dan digunakan oleh Yesus menjadi alat kasih-Nya. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami.